Halo, selamat pagi teman-teman Reok CV. Semoga kabar kalian sehat ya dan diberikan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mau minta maaf dulu karena jarang upload. Ya, lagi banyak kesibukan yang luar biasa teman-teman. Oke, di hari ini Bang, kok itu duduk ada di duo motor? Ya, kita akan menjawab kegalauan teman-teman nih. Nemenin kegalauan teman-teman, termasuk teman-teman yang ada di sekitar kita yang lagi bingung antara milih 4 silinder atau 2 silinder di cc 250. Sepertinya teman-teman, kalau kita bicara masalah cc 250 dengan pilihan sekarang ada 4 silinder atau 2 silinder, hal yang sangat perlu dibandingkan gitu adalah masalah harga teman-teman. Nah, ini buat informasi teman-teman ya. Untuk ZX25R versi standar itu harganya 96 juta rupiah. Namun kalau misalkan kalian belinya di fase-fase sekarang, di era-era sekarang nih, era-era yang lagi wow banget sama motor ini, mungkin kalian bisa mendapatkan harga motor ini dengan angka 100-105 juta. Walaupun harganya 96 juta. Ya, Bang, itu buat apa ya? Ya, nanti kalian akan tahu sendiri. AIUEO gitu. Nah, kalau untuk si R25 ini harganya itu 61-65 juta rupiah, teman-teman. Jadi, dari sisi harga aja sudah terlihat memang 4 dan 2 silinder tentunya ada fitur yang menambah di cc 2,5, ya pastinya harganya akan bertambah. Yang berikutnya masih seputar harga. R25 ini bisa kredit dan banyak secondnya. Nah teman-teman kalau mau misalkan gini, waduh tabungannya kurang lagi Bang, ya udah belinya yang second aja, tapi dipilih yang bagus ya secondnya. Dan ini pun bisa kredit, bahkan secondnya pun bisa dikredit teman-teman. Kalau R25 2019-2020 itu bisa. Kalau secondnya itu kurang lebih harganya di 47-48, ya kurang lebih segituan lah. Dan motor ini memiliki ya hal yang luar biasa ya, kayak kuat lah untuk harian. Nah, ZX25R belum ada secondnya, ya karena baru beberapa bulan Bang. Ya. Dan yang berikutnya belum bisa dikredit sepertinya teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang bilang, Bang bisa kok Bang di sini. Nah, tolong dibantu di link komen ya teman-teman ya. Kita berbagi informasi buat teman-teman yang lain karena banyak teman-teman yang nanya harga kreditnya ini tapi belum dapet gitu. Kalau di sekitaran daerah sini sih belum ada kreditnya nih si ZX25R ini. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang punya info, tolong bantu kami buat teman-teman yang lain yang nanya-nanya itu yang lagi galau buat bisa kredit juga di sana. Kalau kita bicara perbandingan sih yang berhak kita bandingin cuma harga ya teman-teman. Itu pun sebenarnya karena fasilitasnya berbeda ya pasti harganya berbeda. Kalau dari sisi kenyamanan, fitur, dan lain-lain, bagi gue mereka punya kelebihan masing-masing. R25 sangat tangkas untuk di jalanan dan kaya akan pengalaman. Pengalaman apa Bang? Ya, dia kaya akan pengalaman karena kan udah bertahun-tahun tuh 2 silinder dipakai buat harian. Tapi kalau ZX25R, anak baru nih, ya kan? Anak baru datang nih dia dengan fasilitas yang keren. Dia punya 4 silinder, tapi belum kaya pengalaman karena baru beberapa bulan. Kalian pasti belum dengar cerita-cerita tentang si ZX ini bagaimana sih dalam tanda kutip kalau digeber terus harian, dipakai buat harian, macet-macetan dan lain-lain itu resikonya apa aja. Nah, ini si anak baru yang keren ini belum kaya pengalaman. Tapi berhak nggak sih dimilikin? Ya berhak banget kalau memang ini motor impian kalian. Dan selama gue pakai ini pun gue tes di 2-3 hari seminggu ya. Untuk harian enak. Hanya konsumsi BBM aja yang masih bermasalah ya, agak sedikit boros gitu kan. Ya wajar 4 silinder, kita menikmati suaranya, kita harus membayar dengan bensinnya yang agak sedikit boros. Ya bagi gue sangat ini sih masih worth it ya, nggak terlalu masalah gitu. Nah, tapi kalau yang R25 ini memang irit dan dia sudah punya pengalaman yang banyak, jalan di jalanan raya dan banyak yang pakai juga. Selama yang gue dengar dari Mimin sih, motor ini nggak ada masalah. Dan Mimin pakai harian motor ini karena Mimin adalah pribadi yang rajin ya, disiplin untuk servis apa dan segala macam. Sampai menit detik ini motor ini nggak ada masalah sama sekali. Enak dan ya bisa dibilang dia sangat menikmati motor ini. Terus
hal yang paling dikutip dari sisi bodi adalah bagi dia motor ini tuh ramping. Kalau motor ini kan keren gitu ya, ZX25R ini garang gitu kan. Bukan berarti ini nggak ramping dan segala macam, tetap ini bisa dinikmati banget teman-teman. ZX25R ini tetap jadi pilihan terbaik untuk saat ini karena sisi 4 silindernya. Tapi kalau kalian pilih untuk harian, kalian mau beli motor untuk harian, ini yang perlu di note nih untuk harian gitu. Kelas 250 cc, pilihannya ini. Kenapa? Balik lagi, ini udah punya pengalaman yang banyak di jalanan. Tapi kalau ZX25R, anak baru yang keren dan ganteng tapi belum punya kaya pengalaman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari potret ini aja. Parts R25 partsnya masih sedikit. ZX25R partsnya masih sedikit, R25 partsnya udah banyak banget. Amit-amit kalau teman-teman lagi ngebut jalan kan, kalau pakai ini kan hawanya pengen ngebut aja ya. Tahu-tahu ada angkot berhenti, kalian nabrak dikit aja, dar, pecah segini. Ataupun rontok, itu kan. Amit-amit ya, tapi jangan sampai ya. Coba bayangin teman-teman, indennya lama, ya kan? Nah kalau ini, amit-amit nabrak, dar, ya udah langsung beli aja, itu pasti langsung ada. Sementok-mentoknya kalian inden masalah warna atau gimana pun juga pasti ada lah solusinya, karena memang ini ready gitu kan, di toko-toko itu banyak yang jual gitu kan. Tapi kalau ini ya sampai saat ini belum ada part-partnya. Tapi ya motor ini menampilkan suatu kesan moge yang luar biasa gitu teman-teman. Beberapa hal yang perlu kita tahu, masing-masing motor ini memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihannya itu ya contohnya kayak ZX25R ini, R25 ini 2 silinder, dia kuat untuk harian dan kaya pengalaman. ZX25R ini pengalamannya masih sedikit, anak baru tapi gantengnya luar biasa, maksimal banget kerennya, dan dipakai itu semua mata akan melihat. Masing-masing punya sisi keunggulan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sebuah motor gitu, tolong dicocokkan sama keperluan kalian itu untuk apa gitu. Kalau misalkan kalian, bang gini deh bang, kalau gua mau maksain aja bang, gua mau beli ZX25R untuk harian, boleh sih, nggak apa-apa, tapi kalian harus terima resikonya. Kalian harus lebih rajin ngerawat motornya supaya motornya nggak kenapa-napa, dan harus lebih hati-hati sampai nanti part-partsnya itu udah banyak dan segala macam. Nah, ya lagian kan juga sebenarnya simpel sih teman-teman. Mana ada sih orang yang mau naik motor itu ditabrak-tabrakin, ya kan nggak ada. Tapi yang namanya musibah kan kita nggak pernah tahu. Jadi teman-teman harus hati-hati aja kalau mau pakai ini untuk harian. Jangan terus digeber kenceng terus. Kasihan mesinnya, karena ingat loh, ini barang-barang mesinnya juga kan kita belum tahu gitu, ada banyak apa enggak gitu. Tapi kalau ini kan, waduh, kalian nggak ngeliat si Mimin itu kalau lagi telat meeting atau apa, digebernya habis, ret. Berapa menit sampai kantor, Tapi ya motornya ya masih utuh nih, dalam arti lain ya memang dia sangat menikmati motor ini, R25 memang enak banget. Itu aja ya teman-teman ya, selera kalian. Masing-masing ini nggak ada yang bisa dikomparasi atau dibandingkan secara detail, ini begini. Itu gimana bang gini-gini, kayaknya nggak perlu terlalu jauh teman-teman, karena ya balik lagi mereka ada itu untuk melengkapi kebutuhan kita. Makanya belilah motor sesuai dengan kebutuhanmu gitu kan, seleramu yang mana gitu. Kalau misalkan Ryox CV hanya bisa menceritakan masalah harganya aja, karena harga itu adalah pembanding utama yang sangat penting gitu. Kalau duitnya nggak cukup kan kita harus nungguin nabung lagi. Bayangin gapnya itu 40 jutaan ya teman-teman, itu lumayan banget. Kalau kalian beli R25 bisa sambil beli motor Matic. Kalau beli ini ya dapetnya satu ini aja. Nah jadi itu adalah informasi dari Ryox CV untuk teman-teman. Gimana baiknya teman-teman sendiri yang punya pandangan gitu. Dan yang terpenting adalah jangan terbawa isu-isu atau wah ini bagus. Semua yang keluar di era baru itu pasti dibilang bagus teman-teman. Itu aja. Dulu R25 baru nongol ya bagus. Wah ini bandingin ini. Apa CBR 250 keluar ya bagus. Semua bagus teman-teman. Makanya semua motor itu bagus.
tergantung bagaimana kita beli motor itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Lah bang, lu sendiri beli banyak banget. Ya karena kebutuhannya banyak. Oke teman-teman Reoks TV, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini ke kalian. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke Mimin, kita akan menjawab. Dan sekali lagi minta maaf, kita uploadnya jarang di minggu ini. Insya Allah kedepannya akan lebih sering lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan satu lagi deh, tak ingetin lagi, jaga kesehatan. Oke? Dadah!